Sampun oker. Jauh kusuno. Oke sobat Binar semuanya, malam ini malam yang sangat bahagia bagi saya pribadi karena bertemu dengan 3 orang hebat di kehidupan saya. Nah di momen paling penting ini kita masih berada di posko Samponoker R2B pada kesempatan dan tempatnya di Cianjur. Kita berada di Cianjur dari awal kejadian gempa sampai hari ini. Nah, untuk itu kita akan tanya-tanya ke 3 orang-orang guru saya ini, 3 guru saya ini tentang program dan misi yang dibawa ke Cianjur. Oke. Pertama kita akan kenalan dulu. Guru saya. Bagus, kok bagus? Itu mana? Bagus seperti. Iya lanjut aja. Orang mengalir aja. Oke. Kita akan perkenalan dulu nih. Ini boleh Akang nih. Saya panggil Akang aja ya. Akang. Yang jelas, itu umum. Mang, tua, abah. Sudah benteng. Ada si Tommy. Mang Nabi, sampai gede ke sini. Ya, mulai dari siapa? Mang Gun. Ini Akang. Dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Baret Setiawan. Sekarang saya bergabung dengan Samponoker di posko relawan. Background saya dari Respon Rescue Bandung Barat. Background belakangnya lagi saya dari kelompok Bintang Jana Buana Ikatan Mahasiswa Cimahi. Terima kasih. Yang selanjutnya dari Uwa nih saya panggil Uwa. Abah. Ya. Ya oke. Terima kasih, selamat malam. Selamat bertemu. Nama saya Cecep Juanda, biasa dipanggil anak-anak ya. Background saya juga sama, background terbuka. Kegiatan saya dari organisasi pengembangan bahasa Indonesia daerah. Dan sekarang saya mencoba untuk dia kembali lebih jauh untuk bergabung dengan Samponoker bersama. Itu mungkin kita ngomong kita dari saya. Bang Dwi duluan. Bang aja tuh Bang. Terima kasih. Yang terakhir ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Firmansyah. Kalau kemudian tadi Mang Agen itu mengatasnamakan Samponoker, siapa itu mah. Kalau aduh. Dua kali. Kalau bagian tadi mengatasnamakan sebagai Samponoker, saya mengatasnamakan R2B saja. Kita tukar tambah lagi begitu. Saya background punya background yang sama dengan Wak Agen dengan Abah. Tapi aku. Wah, tadi Wak. Kita sama-sama dulu pernah bergerak di dunia kecil halaman. Proses selanjutnya ya akhirnya
kita bertemu di ruang-ruang kebencanaan. Begitu. Mari lanjut. Serius Bang? Serius. Serius. Walaupun tidak serius, tapi saya menyusun beberapa pertanyaan karena emang sangat penting untuk diketahui oleh kita bersama. Yang pertama dari Akang nih, Akang. Agen saya apa? Udah bakal, anak akal. Wah. Enggak agen nih, karena backgroundnya tadi kita bicara tentang R2B. Sampono. R2B itu apa kan? R2B ini singkatan dari Respon Rescue Bandung Barat. Respon Rescue Bandung Barat itu sendiri adalah penjelmaan dari kepedulian kawan-kawan yang dari Bandung Barat, dari beberapa elemen, dari para pegiat kemanusiaan yang ada di Bandung Barat. Lalu kita berhimpun dalam wadah ini yang kita sebut R2B atau Respon Rescue Bandung Barat. Tahun didirikan? R2B sendiri berdiri pada tahun masih dalam halu, baru 2001 kita berdiri. Tapi dalam 1 tahun ini Leleng Halu ini mencoba untuk loncat gitu, ini Leleng Halu mencoba untuk lari dan memberikan kebermanfaatan. Tujuannya kan dari R2B itu sendiri. Tujuan dari R2B sendiri adalah memberikan mencoba memberikan hal-hal terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan. Maka kami sebut respon. Jadi merespon setiap bentuk merespon apapun yang akan terjadi di lingkungan kita, terutama terkait dengan kebencanaan. Jadi kita merespon setiap ada bentuk bencana, kita respon, walaupun tidak hanya bencana alam, bencana sosial pun kita respon, selama itu mampu kita lakukan. Nah, ini terkait di Cianjur, karena kita masih di Cianjur. Seperti kita tahu bahwa R2B dan Samponote itu hadir dari hari pertama gempa Cianjur, kan? Dari tanggal 21 sampai sekarang tanggal 15 Desember. Artinya sudah hampir 3 minggu lebih. 21 10 hari sama sekarang 15 hari. 3 minggu. Oke, nah nih program pertama nih, karena kita edukasi juga. Di program pertama di minggu pertama, minggu kedua sampai minggu ketiga kan yang dilakukan Sampono, Per dan RP itu sih ya. Nah iya. Kan 3 minggu nih ya, dalamnya udah 3 minggu. Minggu pertama yang dilakukannya apa? Minggu kedua apa? Dan minggu ketiga, minggu terakhir. Oke. Tentu dasarnya sama seperti teman-teman yang bergerak dari hari pertama sampai kemudian tapi kita adalah anak yang karena pada titik itu kita fokus pada proses pencarian dan evakuasi. Proses itu sudah kita lewati, alhamdulillah. Kita di proses kemarin itu kita sudah menemukan korban kurang lebih 6 korban, dan berikutnya kita menginjak di proses HPK diawali dengan tim ke area pada ruang-ruang pabrik. Setelah itu kemarin aktivitasnya adalah turun di gang-gang atau jalan-jalan menuju akses ruang pabrik. Ada aktivitas kemudian merobohkan bangunan atau struktur yang kemudian dianggap berisiko.
Nah kemudian proses itu kita juga bergerak di ruang-ruang ruang-ruang pabrik terkait kemudian mesin sementara Iya. gitu ya, sampai pada rumah contoh gempa itu gitu ya. Kita sudah simulasi insya Allah harapannya untuk mesin ini selesai besok begitu, dan untuk rumah contoh itu harapannya hari Senin itu selesai. Jadi kurang lebih itu proses yang kita lakukan selama 21 hari gitu ya. Tentu banyak hal yang kemudian pada titik ini gitu ya, bagi saya sebagai sampel worker yang pada prosesnya bersinergi dengan ABYD, sebuah realitas yang luar biasa. Banyak hal yang kemudian saya alami gitu ya, dinamikanya luar biasa, dan banyak hal lah yang saya pikir ini positif buat pribadi saya dan tentu buat kelembagaan kita di Sampel Worker, dan mungkin juga mudah-mudahan menjadi hal yang positif juga buat teman-teman di ABYD. Begitu. Ya, nah ini menarik nih, karena tadi menyinggung Samponoker. Ya. Samponoker itu apa itu? Begitu ya. Samponoker gitu ya. Apa? Iya benar. Persepsinya ke sana gitu Iya. ya. Tapi dasarnya memang terkait Sampono ini itu inisiatif saja dari teman-teman pengurus terkait kemudian kita identitas kelembagaannya ke arah mana. Nah pendekatannya ternyata memang ke arah apa? Kurang lebih seperti itu. Samponoker ini memang lahir dasar bergeraknya adalah atas dasar keprihatinan kita di proses atau pengalaman yang kemudian terjadi di sekitar rumah sakit terkait pasien dan sebagainya. Gitu ya. Dasarnya kurang lebih sederhana ini, saya melihat ada beberapa hal yang kemudian itu mungkin menyentuh saya terkait pasien-pasien yang ada di daerah, kemudian rujukan ke rumah sakit daerah dan sebagainya. Ternyata yang saya pahami akhirnya konflik itu tidak terjadi dalam satu atau dua hari gitu ya. Itu ternyata sampai berminggu dan sebagainya. Gitu. Saya melihat hal yang luar biasa lah pengalaman batin saya terkait kemudian saya melihat langsung secara visual bahwa pasien yang berdesakan di lorong rumah sakit sampai ke trotoar gelandang dan sebagainya. Memang lah waktu itu wacananya sederhana. Misalnya adalah kita bergerak terkait kemudian pasien-pasien yang belum mendapatkan tindakan, kita tampung gitu ya, kita kompensasi terkait makannya dan banyak hal lah yang gitu. Dasar bergeraknya seperti itu gitu ya. Akhirnya kita bergerak beberapa bulan dan akhirnya pada titik tertentu kita memahami gitu ya, aktivitas kita terkait masalah rumah tangga itu akhirnya kita lembagakan. Akhirnya kita melabeli kelemahan kita itu adalah Sampel Worker. Karena proses dari kita ternyata alhamdulillah kita akhirnya bisa bersinergi juga dengan beberapa korporat tentunya terkait kemudian yang ada di jaringan Sampel Worker. Jadi seperti itu. Nah ini yang pertanyaan kedua terakhir dari RWAB dan Samponoker. Ini yang melatar belakangnya jadi bersinergi, artinya jadi bergabung. Ini RWAB, ini Samponoker. Itu kan barangnya jadi khusus ya, mungkin di kebencanaan ini RWAB dan Samponoker bersinergi. Itu latar belakangnya kira-kira. Coba kalau dia nggak tahu. Nah dulu ya. Ayo tambahin ya. Iya. Namanya dikit ya. Awam nutur nama bisa apa?
Ya kurang mau ngomong. Nggak malah tuh. Betul. Nggak malah. Mikir. Apa? Jadi gini, ceritanya memang Mang Hadi ini seminggu sebelum gempa terjadi, musibah ini terjadi di Cianjur, kita ngobrol bertiga, Mbah ya, bahwa Mang Hadi ini punya konsep, dan sebetulnya konsepnya sangat menarik. Di mana konsep itu Mang Hadi ingin hadir di wilayah kebencanaan dengan mengusung memberikan perhatian khusus kepada para relawan. Artinya Samponoker ingin hadir di kebencanaan itu untuk mengakomodir, memfasilitasi relawan yang datang dari setiap penjuru republik ini ke tempat bencana, dan Sampono ingin memposisikan diri, memfasilitasi makan, kentutnya, istirahatnya, tidurnya, sampai ke ruang-ruang meeting, ruang diskusi untuk membuat sebuah perencanaan bagaimana penanganan. Itu seminggu sebelum gempa terjadi itu kita membahas. Saya bersama Abah Akum ini memang tarik saya. Tarik dan saat itu ini luar biasa, ini jarang terjadi dari bencana ke bencana yang kita lewati dari rangkaian Aceh sampai terakhir Mamuju, Palu, Lombok, bahkan di mana di Semeru ini belum terjadi kecuali pada lintas komunitas terbatas gitu ya. Artinya ada kelompok ini yang mengakomodir kawan-kawannya, yang kelompok ini mengakomodir lingkaran-lingkarannya. Nah, Samponoker ingin hadir di situ dan bersifat universal siapapun. Ketika ini memang saya anggap menarik dan ini luar biasa, ini bagi R2B sendiri ada tentunya sebuah jalan. Selama ini R2B bergerak ya sendiri dengan potensi yang dimiliki oleh R2B sendiri, yang tentunya dengan segala keterbatasan. Bahkan ketika untuk sampai ke lokasi bencana, R2B harus berpikir 2 kali karena kita tidak punya daya dukung tadi. Gitu. Nah, ketika Sampono menyampaikan gagasan ini, ya saya pikir ini adalah gayung bersambut. Dan ternyata Allah ingin menguji sampai sejauh mana Sampono konsistennya terhadap apa yang diinginkan gitu. Begitu kejadian, ya kita sinergitas pun berjalan mengalir saja. Mengalir dengan skema dibuat di lapangan yang pada akhirnya alhamdulillah dengan sinergitas ini kita bisa memberikan lebih banyak energi bagi para penyintas. Ya. Tadi sudah disampaikan dalam rentang waktu 3 minggu ini ada banyak hal bagi kami. Mungkin orang melihatnya adalah hal-hal kecil, tapi bagi kami ini sesuatu yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena dari 2 latar belakang yang berbeda dengan segala kekurangan potensi yang ada, tapi kami masih bisa berjuang. Jadi mulai tanggap darurat, kita ikut terlibat dalam pencarian, pertolongan, mengangkat jenazah-jenazah yang tertimpa keruntuhan, sampai kepada tahap pendampingan, dan saat ini kita sedang membangun sebuah masjid. Insya Allah kita kasih nama Masjid Al-Ikhlas, support dari kawan-kawan Aprindo ya, support kawan-kawan Aprindo yang diakomodir oleh Samponoker, dieksekusi oleh kawan-kawan R2B gitu ya, sehingga sinergitas ini saya pikir harus dikembangkan terus sehingga potensinya bisa semakin besar, yang akhirnya kita bisa memberikan support kepada para komunitas lebih baik lagi, lebih luas lagi. Itu barangkali mungkin teman dari Abah. Ya. Abah, Abah. sekarang biar ngerokok dulu Kak. Hebat memang udah. Enggak. Kang Nabi, Kang Aus. Terus. Amin. Ya, Apa? ya, itulah mungkin sedikit. Sekedapnya Kang Aus. Kang Nabi ya. Ah, gitu Pak. Apa yang banyak cerita, banyak perjalanan yang dibicarakan sama keluarga Ya. sama Nabi. Itu sebenarnya latar belakangnya itu adalah dari kita pernah mengalami menjadi relawan, kita pernah mengalami cara kesenangan yang
yang apa yang lebih fokus pada dunia rescue, pertolongan, ya kan, pecinta alam, penggiat kalau untuk kita. Nah, itu yang mungkin latar belakang kita, sehingga dari pengalaman kita itulah kita akan kita mengambil sebuah langkah yang satu itu hukum kelas yang sudah mulai banyak kita ambil sama FUAB dan yang telah kita alami agar bukan apa ya, membuat enak, enggak, jadi bisa bermanfaat untuk relawan-relawan serta itulah posisinya. Harus sabar. Berubah sesuatu tidak mudah. Itu orang rekap itu begitu. Saya belum paham sebenarnya begitu. Dunia kemanusiaan, kerelawanan apa itu sebetulnya ada hal-hal yang sangat penting kalau yang salah. Yang pertama, bagaimana memberikan sebuah pembelajaran, pendampingan, pembinaan terhadap generasi kita mendatang, bahwa kita berada di mana, apa yang akan kita lakukan. Ini luar biasa, memberikan sebuah jalan proses yang luar biasa buat generasi terutama yang ikut sekarang ini. Dan yang luar biasa lagi, ketika kita mencoba untuk membuka posko relawan ini, ternyata bukan hanya relawan yang hadir, saudara-saudara kita dari organisasi lembaga yang hadir untuk apa ya, untuk peduli ya, melibatkan diri terhadap komunitas terhadap korban, bukan gitu. Di situ banyak sekali ternyata ada silaturahmi yang banyak hal, ada silaturahmi, ya kan, ada sebuah Ada silaturahmi tampak gitu. Nah, yang luar biasa lagi itu banyak juga gitu. Ya, ternyata saudara-saudara kita luar yang peduli sebetulnya terhadap relawan, cuma dia tidak tahu kantong mana kita untuk itu. Nah itu, sehingga kita jujur aja sampai sekarang, baik logistik atau apapun itu disupport juga oleh. Makanya luar biasa. Jadi memang kalau di dunia kemanusiaan, dunia relawan ini sebetulnya nggak perlu khawatir. Tapi yang paling terpenting adalah menyiapkan bagaimana generasi ini atau kita ini bisa menghadapi hal ini dengan apa ya, dengan sesuatu yang memang bermanfaat, sesuatu yang bisa dilakukan. Tentunya mungkin apa ya, harus dipelajari dengan safety yang jelas, ya kan. Nah, yang paling luar biasa adalah proses. Nah, para kayak saya nih, ini luar biasa. Malam ini adalah berarti malam bersejarah buat saya. Sangat bersejarah. Ketika saya tahun 80 sampai tahun 94 itu masih di antara Cecep dan Akan. Ya, 94 saya ikut pelatihan SWAT itu melalui Sigar, karena konservasi Indonesia banget. Gaya terlalu menghaji, akhirnya itu enggak. Akhirnya ikut. Kasihan banget ya. Dari situ saya dipanggil sama anak-anak tua. Itu dari 94 sampai sekarang berapa tahun tuh? Yang harus per 1 tahun besok dia perjalanan namanya. Sekarang malam ini, malam ini saya disebut Abah, ya kan? Nah, waktu itu saya masih SMA ya, gitu. Saya disebut Abah, makanya saya sebut. Ya. Yang dulu nyaman saya sebut tua dong, biar adil ya. Saya makin tua masa dia gitu. boleh dong, ini mendahului jadi abah ya. Iya makanya, Jadi amang ya. proses dia, protes dia. Orang lain nyebut Abah, pas saya nyebut Abah, apa urusannya nyebut Abah? Nah itu harus diperjelas juga dan saya Iya, hierarki sosial ini kan harus betul. apakah terkait usia, kemampuan atau apa gitu ya. Tapi maksudnya tentu kan usia. Lah, makanya kan pas sekali sekarang. Wah, kalau udah ngajar waktu ada sebut abah. Ya, karena yang lain nyebut Abah kan ya, kita hormati tanya Dulu ya. Iya, iya. Satu bola api malam meliput pohon itu bola ya. Ya, halo sayang. Oke, kita lanjut. Lagi apa? Nah itulah gitu. Sehat Dan semua. yang paling terpenting adalah jujur aja. Anis lagi apa? Apapun kejadiannya itu adalah sebuah proses. Apapun kondisinya itu yang harus kita syukuri. Karena apa? Setiap kejadian pasti ada kehendak Allah. Bagaimana bisa kita mengambil hikmah itu? Karena dunia relawan bukanlah dunia hura-hura, bukanlah dunia yang apa ya, heroik seperti apa. Iya, lagi Itu kita
harus mengingatkan bahwa oh inilah kehidupan manusia. Itu lagi bagus. Dalam bencana alaman, oh inilah kondisi alam. Alam itu bisa berbuat sesuatu, ya kan? Gitu. Dalam banyak bencana sosial, oh inilah kehidupan manusia, ya kan? Tafakurun Banyak sekali. Dan juga kita tahu, waduh, kalau kita memang terjun Halo. tadinya, Siapa aku? Halo, Kamu sedang siapa? wawancara, sedang ngobrol sama Uwa. Kenapa aku? Ya itu mungkin sedikit sekitar saja, karena perjalanannya apa ya. Tapi yang paling terpenting ada saya salut buat semua relawan Ya. yang muda, yang tua mau berproses, bukan hanya sendiri. Itu yang paling penting. Wah, aku. Dan mudah-mudahan dalam apa? Ya. Wah. Halo sayang. Iya. Apa ini Mas sekarang? Camping. Aku siapa? Aku siapa? Saya mau nginep. Kakak. Nah inilah salah satu contoh dilihat relawanan kita harus sabar menghadapi apapun. Jadi pohon apa nu diomongkeun gitu. Mainnya bagus bentes ya. Bentes ya mah gitu. Nah ini mungkin ya saya sadari saat pribadi juga jujur aja saya dari karena semenjak kemanusiaan ini ya khususnya di Cianjur ini jujur aja saya tidak banyak beraktivitas secara fisik. Besok ya. Saya juga tahu, teman-teman juga tahu, saling menyadari fungsi dan tugasnya. Gitu. Artinya mungkin saya lebih dengan perjalanan pengalaman kita menghadapi dengan prosesnya itu ya mendampingi yang muda-muda teman-teman berusaha sejauh mana itu yang nah mudah-mudahan Assalamualaikum. Bang Hadi dengan samparnya udah bisa tahan dengan kita sebagai dari F2B-nya sehingga bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lain itu karena memang sudah jelas gitu bahwa kita hidup di di alam yang memang banyak sekali bencana. Kesempatan seperti ini mudah-mudahan bisa menyadarkan masyarakat bahwa betul-betul loh kita bukan main-main, bukan hanya bukan isi ya, bukan hanya celoteh, bahwa kita hidup memang di bumi yang rawan bencana. Artinya mereka harus siaga, bumi harus siap semua. Itu yang ini. Mudah-mudahan seperti ini kita lebih mudah memberikan namanya itu bukan keterangan edukasi terhadap mereka. Kalau kita kan lihat wah gila sesarnya panjang dan ngeri gitu ya kalau dilihat. Apalagi tanah-tanah yang retak sudah jelas korban kemudian menyadarkan mereka dan mereka. Nah kemarin wawancara nih kita dengan masyarakat dan kan ini kan banyak beton. Ternyata sekarang yang lebih cepat balik adalah orang yang punya rumah panggung. Iya kan? Yang punya rumah panggung ketika di pinggir-pinggirnya berdiri rumah beton, mereka merasa minder kan? Kiraha ayo bisa nggak bangun si gedung itunya. Nah sekarang yang lebih dulu pulang ke rumah orang-orang yang di panggung, gitu kan? Dan yang paling luar biasa lebih sedikit bukan memakan korban, dampaknya. Ya paling ketinggalan ini yang mau. Nah, ternyata memang akhirnya mereka sepakat kayaknya kalau kita tidak direlokasi. Tapi mudah-mudahan karena kan relokasi itu bukan hal yang mudah ya. Itu akan merubah berbagai aspek sosial, ekonomi, kehidupan gila itu. Nah itu mudah-mudahan mereka bisa bertahan di sini. Dan yang paling penting adalah pemerintah. Nah ini yang luar biasa kan, menyadari bahwa mereka hidup bukan hanya untuk berteduh. Mereka hidup dengan sosial ekonominya, dengan turun temurun ya, dia sudah di situ. Bagaimana aja menyadarkan mereka awas kamu hidup itu di tengah dunia atau di tengah tanah yang rawan bencana. Artinya bangunannya yang terus siaganya harus kita ganti. Kalau orangnya dipindahin terus diantar ke atau bukan diantar ke ya mereka kebingungan enggak. Nah, makanya kemarin kayaknya ke depan kita akan bangun hampir 90% masyarakat akan membangun rumah panggung. Balik ke zaman dulu. Dan rumah panggung itu alhamdulillah mahal sekarang. Nah, iya. Dan nilainya tinggi loh. Iya. Baik itu secara wisata, secara kearifan lokal, estetika. Itu lebih hemat gitu. Makanya kalau mereka bilang
wah mudah-mudahan kita ke depan kayak 90% masyarakat sini ngebangun rumah panggung. Hebat sih. Hebatnya tuh sebetulnya bukan hebat kembali ke panggungnya, Iya. bakal mahal eta, bakal habis. Iya dong, ya kan? Kayu sudah mulai mahal Iya. karena hutan kita hancur ya. Iya. Gitu. Tembok kami jadi murah, batako jadi murah ya, apapun. Iya. Ya kalau dibandingin orang kan ini lebih murah. Iya. Apalagi sekarang ada berjaringan. Iya. Wah, lah si orang konstruksi ya, gitu. Lebih murah, ya kan? Iya, betul. Kayu lebih mahal. Kan, oh hebat saya bilang, hebat. Jadi disebut menak tuh 5 panggung. 5 panggung sebetulnya nama gitu. Nah itulah yang harus. Ya itu mungkin sebentar jadi kata politiknya kepala itu. Tapi ini memang adik-adik saya ini dua ini luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar luar biasa gitu. Biasa disakiti. Masih membawa orang-orang seperti saya. Sehingga saya masih bisa masih bisa berkomunikasi, bisa mengabdikan diri, dan bisa bersilaturahmi gitu. Wah, udah luar biasa. Ternyata dunia relawan buat saya indah sekali. Bukan berarti bencananya yang indah, Iya, dunia relawan itu indah sekali. Oke, itu dulu mungkin itu. Wah, Ageng, ya bang. Oh iya, Aman. Akang nih, sebelum closing nih nanti kata-kata closing. Ini paling penasaran karena dari awal saya baru pertama gabung kan di relawan di khusus ya di R2B dan sama Nah, yang penasaran itu dengan dia-dianya itu. R2B daun murukusulu. Daun murukusulu teh naon gitu kan. Kalau kita campuran kita Ya, sebetulnya tidak hanya sekedar dan murukusunu. Iya. Ini ada satu moto atau boleh dibilang visi gitu ya. R2B itu dengan visinya lakukan saja sesuai batas kemampuan dengan apa yang kita miliki dimanapun kita berada. Lalu tagline di bawahnya adalah tetap bahagia, selalu ceria, dan murukusunu. Artinya memang bagi seorang relawan tidak ada kata cemberut, gitu ya. Tidak ada kata medengkol, bahasa Indonesia medengkol. Ya, artinya seorang relawan itu dia ketika hadir kepada para penyintas, kepada masyarakat, mereka harus dengan wajah yang berseri agar bisa menghadirkan energi positif bagi para penyintas. Jadi tetap bahagia, selalu ceria, dan murukusunu. Don murukusunu ini adalah kompilasi antara bahasa Inggris dengan bahasa Sunda. Ya. Don murukusunu, artinya jangan murukusunu. Murukusunu itu sendiri artinya cemberut, samutut, bari jamudut. Jadi dengan wajah kotak, wajah yang memperlihatkan ketidaknyamanan, murukusunu. Jadi seorang relawan itu harus sumringah, ya, murah senyum, membawa energi positif kepada baik khususnya relawan maupun para penyintas. Jadi Don Murukusunu, silahkan terjemahkanlah sendiri. Namun yang pasti R2B Don Murukusunu. Mudah-mudahan tidak ada murukusunu semuanya. Tidak ada. Iya, nggak ada penurunan murukusunu. Ya closing nih, closing untuk dari yang termuda nih kayaknya ya. Yang termuda. Dari akan nih harapannya ke depan untuk Samponoke dan ya bukan bencana ya, bukan harapan bencana dong. Jangan dong. Ya, Jangan. bakal. Iya, harapannya. Tentu dasarnya Akademis aja, hari aing naon atuh. Lanjut. tentu dasarnya adalah nanti kalau bermanfaat Ya. seperti yang kemudian itu diutarakan oleh Wahdin dengan akung benar ya apa dia Bakung lah, akung mau jangkung, bakung beda bunda. ingat dia nih akungnya ya gitu ya. Itu dasarnya adalah kemanfaatan terkait kemudian pergerakan kita di Cianjur gitu untuk kemudian tadi pertanyaannya adalah kenapa sih bisa bergabung dengan kedua gitu ya. Ini biasanya sebenarnya terkait Cianjur tentu kan sporadis itu memang diawali ada inisiasi terkait masalah seperti ke relawan gitu. Biasanya tentu kan memang realitas kita punya kita relatif kita di lapangan. Alhamdulillah kita punya data yang sama gitu ya, bergerak di aktivitas dalam berita gitu ya, berikutnya bergeser kepada kebencanaan. Artinya kita punya punya
punya pemahaman yang sama, punya realitas sama terkait masalah apa yang terjadi di lapangan. Hal yang kemudian kita temukan kejadian-kejadian di lapangan terkait relawan ini menjadi masalah klasik lah gitu ya. Saya memahami dulu kita pernah ada di posisi itu, energi relawan ini itu memang begitu luar biasa. Bahasanya wah ini halangan ini lah terkait kalau kemudian di dunia sosial atau manusiawi lah dasar kita berkata tapi satu hal yang kemudian kita lupakan adalah hal-hal yang kemudian sifatnya adalah kebutuhan pribadi relawan itu dilakukan terkait masalah logistik, kemudian mereka istirahat di mana dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi fokus saya di kampung ini. Kata saya itu kemarin saya secara pribadi gitu ya, jadi cobalah brainstorming ke mereka uang yang dituakan oleh saya atau agen. Nah, proses itu lagi berjalan. Masa wagen itu kita baru proses 1 minggu. Ya. Tapi memang Tuhan berkata lain, kita dipertemukan pada kejadian yang dianggap. Ya, kita belum selesai, kita masih diskusi terkait masalah itu, gitu ya. Kita sudah dihadapkan pada kejadian yang luar biasa. Nah, ini kemudian saya telepon kemudian bagaimana dengan kondisi Cianjur, kurang lebih bahasanya kita bergerak gitu ya. Artinya Bang Agen dengan kemampuan di lapangannya yang sudah teruji, gitu ya, Abah kemudian dengan pengalamannya juga luar biasa, gitu ya. Akhirnya alhamdulillah kita bisa bersinergi, gitu ya. Awalnya kemudian bergerak di awal dengan pergerakan sporadis gitu ya, pada titik itu ternyata akhirnya kita proses itu akhirnya sudah mulai terbentuk gitu ya, ada posko gitu ya, komponen keposkoan ya kemudian terbentuk dan sebagainya. Dasarnya itu gitu ya. Nah harapannya tentu kan memang dari proses kemudian kita selama 21 hari ini banyak hal yang kemudian kita dapatkan terkait kemudian rehabilitasi dinamika dan sebagainya. Harapannya tentu kan ini menjadi hal yang positif terkait Kambono dan keluarga terkait masalah kemudian cara pandang kita ke depan dan banyak hal tentu. Tapi yang dasarnya itu sekarang sebetulnya fondasi model yang sudah mulai terbentuk gitu ya. Terkait kemudian cara pandang ke depan kan dasarnya sudah ada gitu. Harapannya tentu ya dengan siapapun tentunya gitu ya. Dengan siapapun kita bisa bersinergi karena ruang kemanusiaan, ruang sosial tidak bisa kita tahu. Kurang lebih begitu. Ya dari Abah nih, karena dengan segudang pengalaman beliau nih apa ya buat relawan itu ngejawabnya ini apa bukan himbauan sih ya, pesan untuk relawan. Wah panjang. Beres ya. Tips and trick ya itu Bang. Karena menjadi relawan kan pengennya banget ya. Apa menjadi relawan lagi? Aduh. Oke lah. Jadi kalau bukan pesan ini, lebih kepada apa yang saya alami. Ya, itu yang baiknya silakan ambil, yang tidak baiknya ya nggak perlu. Iya, karena kalau terkait pesan ibunya dari itu ngelakuin oleh. Kamu wasiat Iya. Ya itulah yang jelas dunia kemanusiaan, dunia kerelawanan itu kan betul-betul pure ya, pure panggilan jiwa hati kita.
Dan itu memang secara fitrah dari manusia punya hal itu. Dan itu tidak mungkin katakan. Kalau menurut pengalaman saya, marilah kita berproses, kita belajar, ya mendekati menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana sikap kita manusia ini dalam kehidupan kita, baik kita terhadap alam dan kita sesama manusia hidup. Itu yang paling penting. Itu janganlah segan-segan, jangan malu-malu ketika berbicara masalah tanggung jawab kita sebagai manusia di bumi ini. Itu karena memang itu udah mungkin ya kebetulan saya muslim ya, saya sangat tahu gitu bahwa saya hadir di dunia ini untuk sehingga agar langkah saya ini bisa ya sedikit tidak terlalu dalam dunia dunia malah menjadikan dunia teknologi luar biasa. Kita semakin cepat untuk berkomunikasi, semakin cepat untuk mengetahui sesuatu. Tapi kadang-kadang juga kita jangan lupa. Gitu. Orang kadang-kadang lupa. Gitu. Ketika dia tahu dunia ini, dia akan lupa dengan dunia asal dia. Nah itu ya yang paling penting. Yang jelas menurut saya berproseslah untuk menjadi manusia seutuhnya. Artinya seutuhnya bukan berarti sombong ya. Tapi sadarilah bahwa kita adalah manusia dengan tugas, iman dan tanggung jawab yang jelas. Baik di dunia maupun nanti insya Allah ya. Itu yang paling penting buat saya. Jadi sekali lagi dunia relawan ini sebetulnya bukan dunia yang asing buat kita seharusnya. Tidak mungkin kita duduk di sini tanpa relawan-relawan kita, para pejuang dulu kan. Ya mereka mau rumah apapun ya untuk kita kan semuanya. Membela tanah airnya, membela bangsanya. Apapun itu yang dia. Jadi mudah-mudahan sekecil apapun, ingat itu sekecil apapun itu menjadi ibadah kita. Ketika itu jalannya di jalan yang memang sudah ditentukan oleh Allah, ya kan? Itu bermanfaat buat orang lain. Apapun itu. Ini kita baru berbicara masalah kebencanaan bencana alam. Bencana itu bukan hanya di alam. Saya sering katakan, bencana di rumah juga harus kita pahami. Rumah tangga. Betul. Gitu. Karena gini, anak sekarang gitu. Jangan jauh-jauh. Saya punya anak, ya kan punya awok-awok Sundanya itu. Ya ibunya susah-susah pokoknya dia main gadget aja tenang. Sebetulnya dia bisa melakukan hal yang dia bisa bantu. Gitu. Menyapu rumah, apapun lah, tumbak piring atau apapun itu relawan. Gitu. Jadi mulai dari itu hal kecil itu. Gitu. Sehingga kita bisa menjadi besar karena kita pernah kecil. Nggak mungkin kita perlu besar sekarang kecil, Allah. Kita pernah kecil, melakukan sesuatu yang kecil bisa menjadi besar. Hal itu mungkin yang paling terpenting. Jadi jangan terlalu terbawa teknologi juga. Kita teknologi penting, ilmu penting emang itu dibagikan, ya kan? Tapi kita jangan lupa dengan tugas kita. Gitu. Jangan berbicara yang besar kalau yang kecil belum kepegang. Jadi untuk orang sudah mau ulang kali itu situ lah, ulang kali itu situ. Sadari. Wah, itu mungkin lah. Dalam mengobrolkan ukia mah banyak. Oh, bisa 5 subuh. Bisa 5 subuh. Asal zaman forum ya. Wah, itu kalau udah ngomong forum mah udah sedih saya. Banyak orang tua kakak kita ya, yang sebetulnya pengen hadir. Mungkin kondisi dan situasi juga ya belum memungkinkan. Tapi mudah-mudahan lah dengan ada sampono keran wis datang wis tekan atau wah datang di dia wis silaturahmi itu tinggal itu ngarola atau berproses kan bisa gitu. Kita bisa. Nah, suasana seperti begini. Beres mereka beraktivitas berproses kita akan di closing dengan sesuatu yang wah itu indah sekali. Hadir berproses berpengalaman kan wah juara terbuka lah kita berproses. Ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali nih. Siap. Gitu. Dan Mbak maaf nih sekali baru pertama kali di dunia seperti ini saya diwawancara seperti ini. Tadinya nggak mau Kan jadi sejarah. Oh ini nantinya disebut sombong. Wah yang Pak Puji yang manggung. Tapi ternyata kudu tepikan kan wah. Iya. Jadi warnanya kalau kemudian kita Wah, iya. ada sudut pandang Itu harus biasa. Iya Pak. Maka wah iya luar biasa. biasa dulu. Oke, ini terakhir nih buat Wagen. Buat Agen. Ini saya dengar di Februari ini Februari ada acara nih, Pak. Wis. Apa? Acara apa nih, Pak ini? Perlu diumumkan, Pak. Jadi ada giat yang akan diselenggarakan oleh R2B, yaitu R2B Trairan. Oh, terakhir. Trairan ini memang sekarang lagi di tren ya. Orang berkegiatan lari di gunung
melintasi medan-medan yang cukup ya kritis lah ya, indah dan sebagainya. Nah R2B coba menghadirkan itu, tetapi itu sesungguhnya bukan ranahnya R2B, perairannya ini. Jadi perairan ini hanya sebuah batu loncatan untuk kita mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di wilayah selatannya Bandung Barat untuk terkait masalah kebencanaan, kesiapsiagaan. Jadi sesungguhnya kita ingin mengedukasi, ingin mengajak teman-teman Karang Taruna, teman-teman Pokdarwis, teman-teman Pramuka yang ada di Gunung Halu, karena kebetulan kegiatan perairan ini dilaksanakan di Gunung Halu. Ya. Jadi dengan coba menghadirkan perairan di Gunung Halu, kita coba mengangkat potensi wilayah Gunung Halu dari sisi keindahan alamnya, bentangan kontur Gunung Halu yang luar biasa. Di samping itu juga potensi SDM-nya yang perlu kita ajak bergandengan tangan untuk berbicara tentang mitigasi kebencanaan. Jadi kita ingin mengajak mereka untuk lebih aware terhadap lingkungannya, karena kebetulan Gunung Halu kawasan yang rawan longsor ya, dan di sanalah kita ingin berbicara sesungguhnya. Melalui perairan inilah kita nanti akan menghimpun kawan-kawan Karang Taruna, Pokdarwis dan semua potensi yang ada di Gunung Halu untuk berbicara tentang bagaimana kita melakukan kesiapsiagaan bencana. Perairan sendiri ini kali pertama yang semestinya kemarin kita laksanakan di tanggal 18 Desember. Namun ternyata alhamdulillah giat perairan ini mendorong pemerintah untuk menyegerakan pengaspalan akses antara perbatasan Cianjur dengan Bandung Barat. Dan kita undur karena memang akses jalan Gunung Halu Cianjur itu ditutup untuk pengaspalan. Artinya satu poin kita dapat alhamdulillah, walaupun mungkin ini sebuah faktor ketidaksengajaan atau entah bagaimana, yang jelas Allah menghendaki akses ke Gunung Halu itu harus bagus gitu. Baru kegiatan ini hadir, dan alhamdulillah sampai saat ini respon untuk kegiatan perairan positif ya, dan insya Allah juga Sampono nanti akan hadir sebagai support system ya, untuk Sampono dan Larkanya. Larka ini adalah produk DRC dan insya Allah juga DRC untuk para runner ini, para pelari ini disupport oleh Larka. Dan mudah-mudahan ada dalam ridho Allah sehingga kegiatan perairan bisa berjalan, dan yang paling penting adalah edukasi terhadap masyarakat terkait kebencanaan bisa sampai. Itu barangkali. Siap. Terima kasih Pak Agen, Mbak Atung dan Kang Hadi. Mang, oke kabeh. Kabeh harus sapi. Pesapar. Kang Hadi sudah menyiapkan, sudah berkenan hadir di acara kita kali ini, dan semoga apa yang diharapkan dan dicita-citakan menjadi suatu bukti dan bisa direalisasikan di kemudian hari. Oke, Sobat Gunlar, seperti tadi kita Sobat Ton? Gunlar. Sobat Gunlar. Seperti tadi disebutkan bahwa acara R2B di bulan Februari ada trial run di Gunung Halu, Rongga KBB ya, Kabupaten Bandung Barat. Jadi bagi sobat-sobat yang punya Karang Taruna, pemuda, pramuka, dan pegiat alam yang lainnya, Jalan Nangis Alun. kami tunggu di acara tersebut. Sekian, saya Deddy Gunar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Buru Kusuma. Dan